Kenalan yuk sama anggota kelompok kita. Pertama adalah Aulia Rashifa, selanjutnya ada Elia Asadia, ada Elvira, selanjutnya ada Nadifa Arya Maulinda, ada juga namanya Narulita Alfia Nuriski Hidayat, dan yang terakhir ada Nadia Aulia Rahma. Pada kesempatan kali ini, kelompok kita akan membahas mengenai manajemen pemasaran. Adapun sub pembahasan dalam presentasi kelompok kami, yang pertama adalah mengenai pengertian dan konsep pemasaran, struktur organisasi pemasaran, target pasar, marketing mix, saluran pemasaran, penentuan harga, dan yang terakhir yakni promosi dan pengiklanan. Pengertian manajemen pemasaran secara umum. Manajemen pemasaran adalah perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan penerapan program, kebijakan, strategi, dan taktik pemasaran yang dirancang untuk membuat dan memenuhi permintaan akan penawaran produk atau layanan perusahaan sebagai cara untuk menghasilkan keuntungan yang dapat diterima oleh sebuah perusahaan. Yang berikutnya adalah pengertian manajemen pemasaran menurut para ahli yang dikemukakan oleh Coulter pada tahun 1980. Manajemen pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, ada beberapa tokoh lain yang menjelaskan tentang manajemen pemasaran, yaitu dari Darmesta dan Handoko pada tahun 1982. Yang menjelaskan tentang manajemen pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya, berkembang, dan mendapatkan laba. Proses pemasaran itu dimulai jauh sebelum barang-barang diproduksi dan tidak berakhir dengan penjualan. Kegiatan pemasaran perusahaan harus juga memberikan kepuasan kepada konsumen jika menginginkan usahanya berjalan terus, atau konsumen mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap perusahaan itu. Menurut para ahli yang berikutnya adalah dari Coulter dan Armstrong, yang menjelaskan manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan. Yang selanjutnya adalah konsep inti dasar pemasaran. Yang pertama adalah kebutuhan. Kebutuhan manusia adalah konsep utama yang sangat dasar dalam suatu pemasaran. Kebutuhan adalah suatu keadaan yang tidak dimiliki dalam diri seseorang. Manusia memiliki kebutuhan yang keseluruhan dan bertingkat seperti yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, yaitu ada kebutuhan fisik, keamanan, dan keselamatan, sosial, penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan ditentukan oleh tingkat kebutuhan mana yang paling mendesak. Apabila salah satu tingkat kebutuhan telah terpenuhi, maka ia akan berhenti sebagai faktor motivator. Yang berikutnya adalah keinginan. Keinginan merupakan kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian individu. Akibat perbedaan corak budaya yang beraneka ragam, maka keinginan seseorang akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial budayanya. Kebutuhan makanan pokok di Indonesia sudah tentu akan berbeda dengan kebutuhan pokok orang Amerika. Kebutuhan masyarakat pedesaan
akan berbeda dengan kebutuhan masyarakat perkotaan. Perbedaan kebutuhan tersebut menimbulkan perbedaan keinginan setiap individu, bahkan golongan masyarakat tersebut. Keinginan masyarakat yang bersifat tak terbatas, sedangkan sumber-sumber untuk memenuhi keinginan manusia itu memiliki sifat terbatas. Permasalahannya, bagaimana manusia mengatasi atau menyesuaikan keinginan yang tak terbatas tersebut dengan sumber daya yang tersedia. Kemudian yang ketiga ada permintaan. Permintaan adalah keinginan dari konsumen yang didukung oleh daya beli. Jika tidak didukung daya beli, keinginan akan tetap hanya berupa angan-angan saja. Keinginan manusia yang bersifat tidak terbatas, tidak semuanya bisa diwujudkan menjadi permintaan. Oleh karena itu, ia harus menyesuaikan diri dengan daya beli dan sumber daya yang tersedia. Untuk produk-produk tertentu yang bersifat elastis, pada akhirnya jumlah permintaan akan mempengaruhi terhadap harga suatu produk yang ditawarkan. Dan yang berikutnya ada produk. Produk pada umumnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada barang atau yang produk yang berwujud. Kemudian yang kedua ada berupa jasa atau produk yang tidak berwujud. Dan sarana lain yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Kata produk juga sering kita istilahkan dengan pemuas sumber daya dan tawaran. Konsumen mempunyai kecenderungan memilih produk yang manfaatnya sama dengan produk sejenis tetapi dengan harga yang lebih murah atau harga yang sama tapi kualitasnya yang lebih baik. Yang berikutnya adalah nilai dan kepuasan. Konsep ini menuntun konsumen untuk memilih produk mana yang akan ia pilih di antara berbagai produk yang ditawarkan. Konsumen pada umumnya akan memilih suatu produk yang memberikan manfaat terbesar dengan biaya yang minimal. Misalkan kita ingin membeli sebuah mobil, maka kita akan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kenyamanan, keamanan, konsumsi bahan bakar, besar pajak, dan lain-lain. Masing-masing aspek tersebut memiliki nilai tersendiri. Total atau jumlah dan nilai-nilai tersebut dikurangi oleh biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan, seperti biaya moneter, waktu, energi, dan masih banyak lagi. Kepuasan konsumen atas suatu produk tergantung kinerja produk dengan harapan konsumen. Jika kinerja suatu produk yang telah dibeli di bawah harapan konsumen, maka konsumen akan merasa tidak puas. Dan sebaliknya, jika produk yang dibeli konsumen sesuai harapan konsumen, maka konsumen itu akan merasa sangat puas. Kemudian yang berikutnya ada transaksi. Transaksi adalah perdagangan nilai antara dua pihak. Transaksi merupakan satuan ukuran dan pertukaran. Salah satu bentuk satuan ukuran tersebut adalah uang. Tetapi tidak semua transaksi melibatkan uang. Kadang-kadang transaksi terjadi antara barang dan barang. Misalnya antara pesawat terbang produk IPTN dengan mobil sedan Proton Saga. Kemudian ada pertukaran barang dengan jasa, misalnya jasa seorang dokter di daerah pedesaan yang ditukar dengan seekor ayam, atau jasa dengan jasa yang dimisalkan jasa seorang konsultan ditukar dengan jasa pemeriksaan kesehatan seorang dokter. Transaksi yang demikian ini dinamakan dengan transaksi barter. Yang berikutnya ada hubungan. Pemasaran yang baik bekerja tidak saja untuk mempertukarkan produknya semata-mata, tetapi secara jangka panjang mampu membina hubungan dengan pelanggan, distributor, dealer, atau pemasok.
Masa sekarang pemasaran cenderung berubah dari usaha memaksimumkan laba atas setiap transaksi individual ke memaksimumkan hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan atau pihak-pihak lainnya. Salah satu upaya konkret dan dari konsep ini misalnya dibentuknya bagian humas atau public relation di lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta. Yang dimaksud di sini adalah kita harus menjalin hubungan yang baik antara pelanggan, distributor, pemasok, yang itu sangat bermanfaat bagi perusahaan kita dengan jangka waktu yang sangat panjang. Yang berikutnya ada pasar. Pasar adalah suatu tempat yang menyediakan kebutuhan untuk para pelanggan dan serta mau ikut dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhannya. Pasar adalah hasil dan serangkaian kegiatan atau proses yang dinamakan pemasaran berdasarkan dominasi kekuasaan yang dimiliki oleh pihak yang terlibat. Pasar dapat dikelompokkan ke dalam pasar pembeli dan pasar penjual. Berdasarkan pada tujuannya penggunaan produk, pasar dapat dikelompokkan ke dalam pasar konsumen dan pasar organisasi atau pasar industri, pasar pemerintah, dan pasar reseller. Kemudian yang terakhir ada pemasaran. Pemasaran adalah proses sosial atau kelompok manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan penawaran produk yang bernilai satu sama lain. Pemasaran tidak saja dilakukan oleh organisasi bisnis, tetapi juga dilakukan oleh organisasi non-bisnis seperti lembaga pemerintahan atau lembaga sosial masyarakat atau lembaga konsumen. Perkembangan falsafah manajemen pemasaran dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu konsep produksi, kemudian yang kedua ada konsep produk, yang ketiga ada konsep penjualan, dan yang terakhir ada konsep pemasaran. Yang pertama adalah konsep produksi. Konsep ini memiliki keyakinan bahwa konsumen akan menyukai produk yang lebih murah dan produk itu tersedia secara luas. Kemudian konsep yang kedua adalah konsep produk. Konsep ini memiliki keyakinan bahwa konsumen akan membeli produk yang lebih murah dan tersedia secara luas. Maka perusahaan yang menganut konsep produk ini berasumsi bahwa konsumen akan tertarik untuk membeli produk perusahaan bila mana produk itu memiliki kualitas yang lebih bagus dibanding pesaing perusahaan itu sendiri. Konsep yang ketiga adalah konsep penjualan. Konsep ini memiliki pandangan bahwa konsumen perorangan maupun konsumen bisnis tidak akan melakukan pembelian produk perusahaan sehingga perusahaan melakukan aktivitas penjualan dan promosi yang agresif. Dengan ini bisa dikatakan bahwa jika suatu perusahaan ingin mempunyai produk yang dikenal di seluruh masyarakat, maka perusahaan itu harus melakukan promosi produk yang dipunya, seperti melakukan promosi dengan iklan di televisi atau di media sosial atau di majalah atau koran, dengan menyantumkan hal-hal yang menarik agar pembeli dapat tertarik dan ingin membeli produk dari perusahaan itu. Dan yang konsep terakhir adalah konsep pemasaran. Konsep ini berpendapat bahwa agar produk dapat diterima oleh konsumen, maka perusahaan pertama harus mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian perusahaan membuat produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Hal ini kita beri contoh seperti pada saat ini banyak kalangan yang suka seperti makanan pedas,
Jadi kita sebagai perusahaan harus membuat produk dengan cita rasa pedas yang itu dapat menarik konsumen untuk membeli. Kemudian konsumen sekarang sangat suka dengan kopi-kopian gitu. Kita bisa membuat produk kopi yang berbeda dengan produk dari perusahaan lainnya. Baiklah, selanjutnya kita akan bersama-sama mempelajari mengenai struktur organisasi pemasaran. Sebelum itu, apa sih sebenarnya tujuan dibentuknya organisasi pemasaran ini? Pembentukan organisasi pemasaran dalam suatu perusahaan sebenarnya ditujukan untuk dapat dilaksanakan kegiatan pemasaran secara efektif dan efisien, sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Kegiatan pemasaran yang efektif dan efisien membutuhkan cara pengorganisasian yang baik dan tepat, terutama dengan pengaturan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas serta tegas antara penjabat-penjabat dan para pelaksana atau petugas di bidang pemasaran. Di samping itu juga perlu diatur hubungan kerja penjabat-penjabat atau pimpinan-pimpinan yang ada didasarkan atas sistem serta prosedur kerja yang efisien. Perlu kita ketahui bahwa pembentukan organisasi pemasaran ini sangat penting loh. Kenapa? Karena pembentukan organisasi pemasaran ini dalam rangka konsep pemasaran yang terpadu atau integrated marketing, agar pelaksanaannya dapat dikoordinasikan secara terarah untuk pencapaian tujuan pemasaran. Sebenarnya bila kita berbicara mengenai pemasaran yang terpadu, ini akan berkaitan pada dua hal, yakni pertama, marketing mix. Marketing mix ini adalah usaha-usaha untuk mengintegrasikan peralatan pemasaran atau marketing tools yang terdiri dari unsur-unsur yang kita kenal sebagai 4P, yakni product, price, place, dan promotion. Yang kedua yakni organisasi pemasaran dalam perusahaan untuk perpaduan usaha-usaha dari bagian-bagian yang ada di pemasaran dan di perusahaan. Walaupun kemungkinan nanti dalam sebuah organisasi pasti akan terdapat konflik atau terjadi konflik ini dapat diperkecil dengan usaha-usaha koordinasi. Nah, selanjutnya adanya sebuah struktur organisasi dalam manajemen pemasaran menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda dalam suatu manajemen pemasaran dikoordinasikan, serta menunjukkan adanya spesialisasi pekerjaan-pekerjaan dalam suatu perusahaan. Pada posisi teratas, kedudukan manajemen pada suatu organisasi pemasaran diduduki oleh seorang general manager atau manajer umum. Manajer umum atau general manager ini adalah manajer yang memiliki tanggung jawab seluruh bagian atau fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi. Manajer umum ini memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan yang mengepalai beberapa atau seluruh manajer fungsional. Adapun tugas dan wewenang manajer umum yang pertama yakni menetapkan kebijakan perusahaan dengan menentukan rencana dan tujuan perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, mengkoordinir dan mengawasi seluruh aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan. Selanjutnya, membantu peraturan intern pada perusahaan yang tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan. Yang keempat, memperbaiki dan menyempurnakan segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Yang kelima, menjadi perantara dalam mengkomunikasikan ide, gagasan, dan strategi antara pimpinan dan staf. Dan yang terakhir, yakni membimbing bawahan dan mendelegasikan tugas-tugas yang dapat dikerjakan oleh bawahan secara jelas. Selanjutnya, di bawah jabatan seorang general manager atau manajer umum, terdapat jabatan sebagai manajer pemasaran dalam sebuah struktur organisasi manajemen pemasaran. Seorang manajer pemasaran atau marketing manager tidak hanya melihat kepada masa sekarang, tetapi juga harus melihat kepada masa depan. Begitu pula dengan rencana pemasaran yang akan dibuat oleh seorang manajer pemasaran. Seorang manajer perusahaan harus dapat melihat kesempatan atau peluang pemasaran yang ada, merumuskannya, kemudian menjadikan sebuah program pemasaran dan menjalankannya.
Tugas dan tanggung jawab dari seorang manajer penjualan atau marketing manager adalah bertanggung jawab terhadap manajer umum, menetapkan tujuan dan sasaran jalannya operasional perusahaan dan strategi penjualan kepada konsumen, membuat analisa terhadap pangsa pasar dan menentukan strategi penjualan terhadap konsumen atau pelanggan, menganalisis laporan yang dibuat oleh bawahannya, mengoptimalkan kerja staf dan administrasi di bawah wewenangnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, manajer pemasaran juga sebagai koordinator manajer produk dan penjualan. Manajer pemasaran juga bertanggung jawab terhadap perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi. Dan yang terakhir, tanggung jawab seorang manajer yakni membina bagian pemasaran dan membimbing seluruh karyawan di bagian pemasaran. Selanjutnya yakni manajer administrasi pemasaran. Manajemen administratif merupakan cabang manajemen yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan untuk memperoleh, mencatat, dan menganalisis keterangan untuk merencanakan dan untuk melakukan komunikasi. Dengan upaya itu, pimpinan suatu perusahaan melindungi harta benda, memajukan urusan-urusan, dan mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Pergantian istilah manajemen kantor menjadi manajemen administratif tidak hanya berubah dari segi istilahnya saja, tetapi juga berubah dari sisi peranan, kedudukan, dan lingkupan bidang kerja fungsi tersebut. Manajemen perkantoran kini tidak lagi sekedar mencatat keterangan, tetapi juga memikul tugas-tugas antara lain melakukan analisis dan membuat rencana. Orang yang melakukan tugas tersebut dilakukan oleh administrative manager atau manajer administratif. Menurut George Terry, sebutan administrative manager memperoleh penerimaan luas untuk menggantikan office manager karena lebih tepat melukiskan tugas pengelolaan informasi. Kini, seorang manajer administratif bukan lagi sekedar pimpinan para juru tulis dalam kantor, melainkan seorang pejabat yang memiliki kedudukan dari pimpinan organisasi dan kedudukan sejajar dengan pejabat lainnya seperti manajer produksi atau manajer keuangan. Selain manajer administratif, ada juga jabatan sebagai manajer promosi. Manajer promosi ini bertanggung jawab atas kegiatan promosi dan mengkoordinasikan kegiatan promosi atau pemasaran untuk mendukung kegiatan promosi produk perusahaan secara nasional. Manajer promosi atau promotion manager memiliki tanggung jawab antara lain menyiapkan bahan atau materi promosi sesuai kebutuhan promosi suatu produk secara menyeluruh, selanjutnya menganalisa spesifikasi setiap produk untuk dapat menemukan spesifikasi dan keunikan setiap produk yang akan digunakan sebagai materi promosi. Yang ketiga, mengkoordinasikan, memonitor, dan menganalisa strategi marketing secara nasional setiap jangka waktu tertentu sesuai kebijakan perusahaan. Yang keempat, menyusun usulan strategi penjualan secara nasional melalui hasil analisa pasar dan kesiapan promosi. Yang kelima, mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang diikuti sebagai sarana promosi perusahaan. Dan yang terakhir, yakni menjalankan tugas-tugas terkait lainnya dalam upaya pencapaian target promosi. Selanjutnya yakni manajer penjualan. Manajer penjualan dipimpin oleh seorang asisten manajer penjualan yang bertanggung jawab langsung kepada manajer pemasaran dan membawahi subdivisi order penjualan dan pengiriman. Tugas dan wewenang manajer penjualan ada antara lain mengkoordinir penjualan agar dapat memenuhi target, menyusun rencana penjualan, mengikuti dan menganalisa penjualan pemasaran, menganalisa laporan penjualan dan mengadakan evaluasi, memberikan saran atau gagasan dalam upaya peningkatan kegiatan penjualan, serta memberikan kebijakan-kebijakan atas rencana penjualan. Manajer riset pemasaran. Seorang manajer riset pemasaran bertanggung jawab langsung terhadap manajer pemasaran. Adapun tugas utama dari manajer riset pemasaran yakni melakukan riset pemasaran. Riset pemasaran sendiri merupakan kegiatan penelitian di bidang pemasaran yang dilakukan secara sistematis dimulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi hasil penelitian. Adapun tujuan dari melakukan riset pemasaran yakni untuk memberikan masukan bagi pihak manajemen dalam rangka identifikasi masalah dan pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Yang terakhir yakni manajer produk baru. Adapun tugas dan wewenang seorang manajer produk baru yang pertama yakni memberikan saran dan nasihat serta penilaian terhadap kinerja bawahannya. Yang kedua, memberikan sanksi terhadap kesalahan dan pelanggaran bawahan. Yang ketiga, meminta nasihat, petunjuk, dan bimbingan dari atasan.
Yang keempat, membuat inovasi baru dalam pengerjaan produksi. Yang kelima, memberikan masukan kepada perusahaan terkait dengan departemennya. Dan yang terakhir, melakukan koordinasi dengan departemen lain yang terkait dengan departemennya. Materi selanjutnya adalah target pasar. Target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Singkatnya, target pasar adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Target pasar biasanya memiliki rentang umur, sifat, dan karakter yang hampir sama. Untuk menentukan target pasar, kita harus memperhatikan beberapa faktor berikut ini. Yang pertama adalah ukuran segmen. Maksud dari ukuran segmen adalah besar kecilnya jangkauan atau cakupan dari sebuah target pasar. Perusahaan besar cenderung memiliki segmen pasar yang juga besar, begitu pula sebaliknya. Perusahaan kecil akan memiliki segmen pasar yang lebih kecil. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat menyesuaikan target perusahaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua ada pertumbuhan segmen. Faktor pertumbuhan segmen juga merupakan salah satu faktor yang wajib diperhatikan dalam menentukan target pasar. Meskipun ukuran segmen sebuah perusahaan relatif kecil, tetapi tidak menutup kemungkinan akan berkembang di masa yang akan datang jika ada tanda-tanda perkembangannya positif. Yang ketiga ada analisis situasi. Lakukan analisis situasi dengan teliti dan cermat sebelum menentukan target pasar. Analisis situasi berhubungan dengan konsumen, para pemasok, dan para distributor. Selanjutnya ada sumber daya perusahaan. Sebelum menentukan target pasar, cobalah perhatikan sumber daya yang didapat perusahaan. Apabila sumber daya perusahaan didapat dari kerjasama dengan pihak luar, maka kamu harus berhati-hati. Hal ini karena keuntungan dan resiko ditanggung bersama. Biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai segmen. Sebuah segmen harus disesuaikan dengan kegiatan pemasaran perusahaan. Jika segmen yang dipilih ternyata tidak cocok, maka sebaiknya tidak perlu dilakukan. Oleh sebab itu, identifikasi mengenai segmen yang akan dituju wajib dilakukan dengan teliti. Banyak contoh segmen yang sempat diperkirakan memiliki potensi besar, namun ternyata tidak seperti yang diharapkan, sementara perusahaan sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar. Yang terakhir ada kesesuaian tujuan. Setelah segmen pasar ditentukan, sebaiknya perusahaan tetap fokus pada segmen tersebut. Sebisa mungkin perusahaan jangan beralih ke segmen pasar lain yang tidak direncanakan sebelumnya, karena risiko dan kerugiannya cukup besar. Selain itu, menentukan target pasar juga memiliki manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, memudahkan dalam menyesuaikan produk dan strategi, mengembangkan posisi produk dan strategi dengan melakukan identifikasi sebagian pasar yang dilayani secara efektif. Perusahaan dapat berada di dalam posisi yang lebih baik, mengantisipasi adanya persaingan, memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas secara efektif dan efisien, membidik peluang pasar yang lebih luas, menempatkan gagasan pemasaran yang lebih jelas, mengatur produk menjadi lebih baik, menemukan dan membandingkan kesempatan pasar, mengelompokkan budget yang dimiliki secara tepat, menciptakan daya tarik bidang pemasaran, perusahaan yang akan berada pada posisi yang lebih baik. Saya Nadia Aulia Rahma. Di sini aku mau ngejelasin tentang marketing mix. Marketing mix merupakan strategi pemasaran yang menggabungkan elemen-elemen yang dijalankan secara terpadu dalam menentukan pembelian suatu barang atau jasa untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen.
Elemen-elemen tersebut disingkat 4P. Yang pertama, produk. Produk adalah semua jenis barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, ditawarkan ke konsumen, dan bisa digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Produk atau jasa yang dihasilkan haruslah memiliki kualitas dan keunikan yang mampu meningkatkan daya saing produk atau jasa tersebut di pasaran. Yang kedua yaitu price atau strategi penetapan harga. Saat ini pertukaran jual beli tidak dilakukan dengan cara barter atau menukarkan barang dengan barang, tetapi dengan menggunakan uang. Menurut Philip Kotler, harga adalah sejumlah uang yang dibebankan untuk sebuah produk atau jasa. Tujuan penetapan harga yaitu untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, untuk mempertahankan dan memperbaiki market share. Yang ketiga, menstabilkan tingkat harga. Yang keempat, mengembalikan investasi. Dan yang terakhir, yaitu mencapai laba maksimum. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga sebuah produk antara lain yaitu kondisi perekonomian sebuah negara, penawaran dan permintaan, elastisitas permintaan, tingkat persaingan, biaya produksi, tujuan perusahaan, dan yang terakhir adalah pengawasan pemerintah. Elemen yang ketiga yaitu place atau pemilihan saluran distribusi. Setelah produk selesai diproduksi dan siap untuk dipasarkan, tahap selanjutnya adalah menentukan distribusi atau rute penyebaran barang tersebut ke pasar. Tujuannya yaitu untuk memperluas daerah pemasaran dengan produk cepat tersebar ke konsumen. Saluran distribusi adalah saluran atau rute yang dipilih oleh perusahaan untuk menyalurkan produk dari perusahaan ke konsumen akhir atau pemakai industri. Dalam melakukan penyaluran produknya, perusahaan dapat memilih cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyaluran langsung atau menjual sendiri ke konsumen akhir. Yang kedua yaitu penyaluran tidak langsung. Seperti contohnya menggunakan perantara seperti pedagang besar, agen, atau pengecer. Elemen yang terakhir yaitu promotion atau mempromosikan produk. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dari strategi marketing mix yang digunakan oleh perusahaan untuk mengadakan komunikasi dengan pasar sasarannya. Promosi adalah semua kegiatan perusahaan untuk memperkenalkan produk dan bertujuan agar konsumen tertarik untuk membeli sehingga tercipta pertukaran dalam pemasaran. Beberapa kegiatan yang ada dalam promosi yaitu periklanan, personal selling, promosi penjualan, dan yang terakhir adalah memiliki hubungan dengan masyarakat. Saluran pemasaran atau marketing channel adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung dan memiliki beragam fungsi serta terlibat dalam proses pembuatan barang atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi oleh pengguna akhir. Saluran pemasaran diperlukan oleh produsen guna menyampaikan nilai-nilai yang terdapat pada barang atau jasa kepada pengguna akhir. Saluran pemasaran juga dapat mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan yang menguntungkan, sehingga perusahaan bukan hanya melayani pasar namun harus membentuk pasar. Kotler pada tahun 2006 dalam bentuknya mengemukakan terdapat dua strategi yang sering digunakan perusahaan dalam mengelola saluran pemasaran, yakni strategi dorong atau push strategi dan strategi tarik atau pull strategi. Strategi dorong dilakukan dengan cara membujuk perantara agar bersedia memasarkan suatu produk disertai pemberian fasilitas tertentu. Strategi ini cocok diterapkan pada produk baru dengan dana promosi yang terbatas, sedangkan strategi tarik dilakukan dengan cara membangun positioning produk melalui promosi ke konsumen menggunakan media periklanan.
Pada dasarnya, saluran pemasaran berfungsi untuk menggerakkan barang dari produsen ke konsumen. Terdapat 5 aliran saluran pemasaran yang dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Aliran informasi dan promosi terjadi dalam 2 arah. 2. Aliran yang berupa fisik, hak milik, dan juga berupa promosi yang bentuknya dari perusahaan ke pelanggan. 3. Aliran dengan bentuk pembayaran dari pelanggan ke perusahaan. Selain itu, ada 3 contoh saluran pemasaran, antara lain saluran pemasaran konsumen. Saluran ini merupakan jenis saluran umum antara perusahaan dan konsumen. Yang kedua, saluran pemasaran industri. Saluran ini hampir sama dengan saluran pemasaran konsumen, hanya saja yang bertindak sebagai konsumen ialah pelanggan industri. Siapakah pelanggan industri? Pelanggan industri ialah pabrik-pabrik yang nantinya akan mengolah barang dan perusahaan menjadi barang jadi. Yang ketiga, ada saluran pemasaran sektor jasa. Selain untuk mendistribusikan barang secara fisik, saluran pemasaran juga dapat melakukan distribusi jasa. Dalam hal ini, produsen jasa dan ide pemecahan masalah tersedia dan dapat diakses oleh populasi tertentu yang membutuhkan. Sebelum menentukan jenis saluran pemasaran yang akan Anda terapkan untuk bisnis Anda, maka ada baiknya jika Anda memilih strategi distribusi terlebih dahulu. Strategi distribusi merupakan strategi yang direncanakan oleh perusahaan sesuai dengan tujuan pembentukan produk. Berikut ini adalah 3 tipe strategi distribusi. Pertama, distribusi eksklusif. Strategi ini dilakukan dengan cara membatasi jumlah perantara produk untuk menjaga eksklusivitas produk, sehingga harga produk tetap tinggi. Perusahaan yang menerapkan jenis distribusi eksklusif ditandai adanya perjanjian eksklusif antara produsen dengan perantara utama sebagai pemegang lisensi. Selain itu, sistem penjualannya pun dilakukan dengan cara menjaga citra produk agar harganya tidak turun. Yang kedua, distribusi selektif. Strategi ini dilakukan dengan melibatkan beberapa perantara yang mempunyai jangkauan pemasaran atau network luas untuk bekerja sama dengan perusahaan. Sehingga dengan demikian, perusahaan tidak perlu mendirikan gerai di mana-mana karena tidak efisien dan menurunkan harga. Yang ketiga, distribusi intensif. Berbeda dari 2 strategi sebelumnya, strategi distribusi intensif menargetkan peningkatan penjualan produk sebagai tujuan. Itulah sebabnya perusahaan produsen melibatkan banyak perantara dalam pemasaran produk. Resiko penerapan strategi ini terletak pada besarnya kemungkinan perang harga antara gerai karena setiap gerai saling berkompetisi mendapatkan pelanggan dengan produk yang sama. Strategi ini dapat kita temukan pada waralaba supermarket seperti Alfamart dan Indomaret. Nah, tentunya dalam memasarkan sebuah produk perusahaan harus diadakannya sebuah penentuan harga. Adapun harga sendiri adalah sejumlah uang dan atau sesuatu yang lain beserta faedahnya yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu produk. Dengan kata lain, harga itu merupakan apa yang kita bayarkan untuk mendapatkan sesuatu. Pendapat ini dikemukakan oleh Edsel, Walker, and Stanton pada tahun 1997. Nah, adapun proses menentukan sebuah harga bagi produk, yang pertama adalah menentukan tujuan penetapan harga. Dalam strategi penentuan harga, manajer harus menetapkan dulu tujuan penetapannya. Jadi, manajer harus menentukan untuk apa sih suatu produk ini diberikan harga. Nah, tujuan ini berasal dari perusahaan itu sendiri yang selalu berusaha menetapkan harga barang dan jasa setepat mungkin. Keputusan untuk menetapkan harga sering pula melibatkan kepentingan pimpinan puncak, terutama produk baru. Penentuan tingkat harga tersebut biasanya dilakukan dengan mengadakan beberapa perubahan untuk menguji pasarnya.
Jika pasarnya menerima penawaran tersebut, berarti harga itu sudah sesuai. Tetapi, jika mereka menolak, maka harga tersebut perlu diubah secepatnya. Di sini, kita perlu meninjau tentang apa yang menjadi tujuan bagi penjual dalam menetapkan harga produknya. Ada tujuan-tujuan tersebut antara lain yang pertama, meningkatkan penjualan. Yang kedua, mempertahankan dan memperbaiki pangsa pasar. Yang ketiga, stabilisasi harga. Yang keempat, mencapai target pengembalian investasi. Dan yang kelima, yakni mencapai laba maksimum. Proses yang kedua dalam menentukan sebuah harga bagi produk, yakni memperkirakan permintaan untuk barang tersebut dan elastisitas harganya. Dalam tahap ini, penjual membuat estimasi permintaan barangnya secara total. Pengestimasian permintaan tersebut dapat dilakukan dengan yang pertama, menentukan harga yang diharapkan, yaitu dengan harga yang diharapkan dapat diterima oleh konsumen. Dan ini dapat ditentukan dengan menggunakan ancar-ancar, misalnya Rp1.500 dan Rp1.800 atau tidak lebih dari Rp1.800. Yang kedua yakni dengan mengestimasikan volume penjualan pada berbagai tingkat harga. Hal ini menyangkut pula pertimbangan tentang masalah elastisitas permintaan suatu barang. Barang yang mempunyai permintaan pasar elastis biasanya akan diberi harga lebih rendah dari barang yang mempunyai permintaan inelastis. Mengestimasikan volume penjualan pada berbagai tingkat harga yang berbeda adalah penting juga dalam hubungannya dengan penentuan titik impas atau break-even point. Cara-cara tersebut sebenarnya tidak terlepas dari pertimbangan masalah biaya untuk mengetahui seberapa besar sih margin yang dapat diterima oleh perusahaan untuk menutup investasi. Selanjutnya, proses yang ketiga, yakni mengantisipasi reaksi dalam persaingan. Kondisi persaingan sangat mempengaruhi kebijakan penentuan harga bagi perusahaan atau pemasar. Oleh karena itu, pemasar perlu mengetahui reaksi persaingan yang terjadi di pasar serta sumber-sumber penyebabnya. Adapun sumber-sumber persaingan yang ada dapat berasal dari barang sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain, kemudian barang pengganti atau substitusi, dan yang terakhir yakni barang-barang lain yang dibuat oleh perusahaan lain yang sama-sama menginginkan uang konsumen. Aspek-aspek utama para pesaing yang perlu diperhatikan adalah biaya dan harga agar posisi kompetitif strategis yang diinginkan untuk suatu barang atau jasa di pasar sasaran dapat dicapai. Jadi, pemasar perlu mempelajari dan menelusuri harga, biaya, dan kualitas relatif yang ditawarkan oleh para pesaing. Proses selanjutnya yakni menentukan pangsa pasar yang dapat diharapkan. Perusahaan yang agresif selalu menginginkan pangsa pasar yang lebih besar. Kadang-kadang, perluasan pangsa pasar harus dilakukan dengan mengadakan periklanan dan bentuk lain dari persaingan bukan harga. Di samping dengan harga tertentu, pangsa pasar yang diharapkan tersebut akan dipengaruhi oleh kapasitas produksi yang ada, biaya ekspansi, dan mudahnya memasuki persaingan. Setelah menentukan pangsa pasar, selanjutnya yakni memilih strategi harga untuk mencapai pasar sasaran. Dalam hal ini, penjual dapat memilih di antara dua macam strategi harga yang dianggap ekstrim. Yang pertama yakni skim the cream pricing. Strategi ini menetapkan harga yang tinggi dengan maksud perusahaan dapat memperoleh laba yang maksimal. Tentu saja, strategi ini hanya dapat diterapkan apabila kondisi persaingan sangat longgar atau bahkan nyaris tanpa persaingan sehingga dengan harga berapapun produk itu tetap akan diminati oleh konsumen. Strategi yang kedua yakni penetration pricing. Berlawanan dengan strategi yang sebelumnya, strategi ini menetapkan harga produk yang serendah-rendahnya. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai volume penjualan yang setinggi-tingginya di segmen pasar tertentu. Strategi seperti ini dapat diterapkan apabila kondisi persaingan sangat ketat atau kondisi pasar sudah menunjukkan kejenuhan. Proses yang keenam yakni mempertimbangkan kebijakan pemasaran perusahaan. Tahap selanjutnya dalam prosedur penentuan harga adalah mempertimbangkan kebijakan pemasaran perusahaan dengan melihat pada produk, sistem distribusi, dan program promosinya.
Perusahaan tidak dapat menentukan harga suatu produk tanpa mempertimbangkan produk lain yang ditawarkannya. Demikian pula dalam saluran distribusinya. Harus diperhatikan ada atau tidaknya penyalur yang juga menerima sebagai harga jual. Proses selanjutnya yakni memilih metode penetapan harga. Pemasar dapat menghadapi dua kendala dalam penetapan sebuah harga, yaitu yang pertama kompleksitas persoalan yang ada, dan yang kedua yakni informasi yang tidak lengkap khususnya tentang permintaan dan biaya. Adanya dua kendala tersebut, pemasar berusaha menyederhanakan perhitungannya. Adapun metode-metode penetapan harga yang dimaksud adalah yang pertama, penetapan harga yang berorientasi pada biaya, di mana ada beberapa macam metode penetapan harga yang berorientasi pada biaya, seperti metode penetapan harga markup atau cost plus, metode penetapan harga rate of return atau target return, metode penetapan harga break even, dan yang terakhir metode penetapan harga biaya variabel. Yang kedua yakni metode penetapan harga yang berorientasi pada persaingan. Penetapan harga yang berorientasi pada persaingan semacam itu dianggap umum dalam sebuah industri, di mana terdapat kesulitan dalam menentukan biaya per unit secara akurat. Metode yang ketiga yakni metode penetapan harga yang berorientasi pada permintaan. Ada beberapa tujuan penetapan harga yang dapat dipilih oleh pemasar. Yang pertama yakni maksimasi laba. Salah satu tujuan penetapan harga yang dapat digunakan adalah memaksimasi laba jangka pendek. Tujuan ini biasanya dianggap tidak realistis, namun hanya dapat dilakukan jika produknya mempunyai siklus kehidupan yang pendek. Sejak perusahaan memutuskan untuk memaksimumkan laba, maka data biaya tetap dan biaya variabel harus dikumpulkan untuk membantu dalam penentuan harga optimum. Yang kedua yakni maksimasi pendapatan. Tujuan lain sebagai alternatif dalam penetapan harga bagi produsen produk B adalah berusaha memaksimumkan pendapatan. Tingkat pendapatan ini sering dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemisahan manajemen dari pemiliknya, sistem penggajian, dan berbagai macam risiko yang mungkin dihadapi. Maksimasi pendapatan banyak dianut oleh perusahaan dan nampaknya akibat-akibat dari tujuan penetapan harga itu mulai diketahui. Yang ketiga yakni maksimasi volume unit. Tujuan penetapan harga yang ketiga bagi perusahaan yang menghasilkan produk Y adalah memaksimumkan volume dalam unitnya dengan batasan laba maksimum. Penetapan harga yang didasarkan pada volume unit maksimum yang mungkin terjual akan memberi kemungkinan bagi perusahaan untuk mendapatkan laba yang lebih kecil. Yang terakhir yakni metode penetapan harga yang berorientasi pada pelanggan. Penetapan harga yang berorientasi pada pelanggan dimaksudkan untuk menangkap nilai yang dirasakan atau perceived value oleh pelanggan. Perlu diingat bahwa sementara perusahaan menghendaki biaya minimum untuk mencapai profitabilitas jangka panjang, pelanggan umumnya tidak mempertimbangkan apa yang dimaksudkan dengan biaya tersebut. Proses yang kedelapan yakni menetapkan tingkat harga. Tingkat harga yang ditetapkan oleh pemasar dapat didasarkan pada salah satu metode penghitungan harga. Metode penghitungan harga yang sudah dipilih ditindaklanjuti kemudian dengan memasukkan data atau informasi yang diperlukan sehingga menghasilkan satu tingkat harga tertentu. Tingkat harga inilah yang ditawarkan kepada konsumen. Jadi, harga yang ditawarkan tersebut semata-mata hanya ditentukan atas dasar metode penghitungan harga beserta data yang diperlukan. Selanjutnya, proses yang terakhir dalam menentukan atau menetapkan sebuah harga yakni menyesuaikan struktur harga terhadap variasi dalam permintaan dan biaya di masing-masing segmen pasar. Tahap terakhir dalam penetapan harga ini adalah berkaitan dengan penentuan suatu struktur harga yang menyesuaikan dengan variasi-variasi dalam biaya dan permintaan di segmen pasarnya maupun jenis-jenis produk di dalam lini produk. Misalnya, penyesuaian secara geografis, baik nasional maupun global, yakni menyangkut
ongkos angkutan yang tercakup dalam harga produk seperti FOB origin pricing, freight absorption pricing, uniform delivered pricing, dan zone pricing. Yang kedua yakni penyesuaian dengan memberikan potongan, yakni meliputi potongan dagang, potongan kuantitas, dan potongan tunai. Yang terakhir yakni penyesuaian secara diskriminatif, di mana produk yang sama dikenakan harga yang berbeda untuk segmen yang berbeda. Bukan karena proporsi biayanya, penyesuaian ini meliputi customer segment pricing, time pricing, location pricing, dan image pricing. Promosi atau komunikasi bisnis. Promosi didefinisikan sebagai komunikasi yang memberi informasi kepada calon konsumen mengenai suatu produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan mendorong mereka untuk membeli. Ada beberapa elemen promosi yang dikenal sebagai promotional mix, yaitu 1. Advertising, 2. Personal selling, 3. Public relation, 4. Sales promotion. 1. Advertising adalah alat promosi yang sangat ampuh, dapat mencapai daerah yang sangat jauh dan sulit dimasuki. Advertising dapat masuk ke rumah-rumah penduduk, tidak mengenal waktu, siang ataupun malam. Advertising dapat menggunakan berbagai media seperti televisi, radio, surat kabar, dan sebagainya. 2. Personal selling adalah promosi yang dilakukan oleh orang, misalnya para penjual di toko atau penjual dari rumah ke rumah. Jangkauan operasional personal selling ini sangat terbatas jika dibandingkan dengan advertising. Lagi pula biayanya mahal, akan tetapi personal selling memiliki keunggulan, yaitu dapat mengatasi keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembeli. Mereka bisa berdialog dengan konsumen. 3. Public relation, yaitu merupakan bagian dari perusahaan yang memberi informasi kepada publik tentang perusahaan dan produk yang dihasilkannya. Informasi dari perusahaan ini dapat dilakukan dengan menerbitkan buletin sendiri, seperti membuat brosur atau menjadi sponsor-sponsor dalam event atau peristiwa tertentu. Misalnya ada peristiwa ulang tahun perusahaan, acara pertandingan olahraga, dan sebagainya. 4. Sales promotion artinya adalah memberi insentif atau hadiah kepada konsumen agar mereka tertarik untuk membeli. Jika kita lihat tugas advertising ialah memberi ajakan kepada calon konsumen untuk mengenal dan membeli produk, maka sales promotion mengajak mereka agar mau membeli sekarang juga produknya. Teknik yang digunakan dalam sales promotion antara lain memberi sampel gratis, kupon, rabat, diskon, kontes, bonus, hadiah uang, jual obral, cuci gudang, mega promo, dan sebagainya.